Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas sebuah kasus yang terjadi di suatu sekolah. Nah, sekolah yang akan aku bahas ini adalah sekolah yang berada di Florida, yaitu Marjory Stoneman Douglas High School. Marjory Stoneman Douglas High School adalah sekolah menengah umum di Parkland, Florida yang Kaget aku, ya Allah. Marjory Stoneman Douglas High School adalah sekolah menengah umum di Parkland, Florida yang terletak di wilayah metropolitan Miami, Amerika Serikat. Nah, sekolah ini tuh didirikan pada tahun 1990 dan merupakan bagian dari distrik sekolah umum Broward County. Nah, jadi pada tahun 2018 itu, sekolah ini tuh sempat dihebohkan dengan kejadian mass shooting yang menewaskan banyak siswa di situ. Pelaku dari kegiatan mass shooting yang dilakukan di Douglas High School adalah Nicholas Cruz yang pada waktu itu tuh berusia 19 tahun. Jadi sebelum kita masuk ke kronologinya, lebih afdol lagi kalau kita mengetahui latar belakang dari Nicholas Cruz ya. So, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke latar belakangnya. Nicholas Jacob Cruz ini lahir pada tanggal 24 September tahun 1998 di kota Margate, Florida, dan diadopsi saat lahir oleh Linda Cruz dan juga Roger Cruz. Nah, si Roger Cruz ini atau ayah angkatnya dari Nicholas Cruz ini tuh meninggal pada usia 67 tahun pada tahun 2004 saat Nicholas Cruz ini tuh masih berusia 6 tahun karena gagal jantung. Sedangkan kalau si Linda Cruz ini meninggal karena pneumonia di usianya yang 68 tahun pada bulan November tahun 2017 yang menyebabkan Nicholas Cruz ini tuh menjadi anak yatim piatu di 3 bulan sebelum terjadinya penembakan. Sejak kematian ibunya ini, Nicholas Cruz ini tuh tinggal bersama teman dan juga kerabatnya. Nah, menurut keterangan orang-orang yang mengenal Nicholas Cruz ini tuh sangat terpukul sama kematian ibunya ini. Jadi si Nicholas Cruz itu benar-benar sayang banget sama ibunya. Cruz ini tuh ternyata memiliki masalah perilaku sejak sekolah menengah. Dia ini terus dipindahkan antar sekolah 6 kali dalam 3 tahun dalam upaya untuk mengatasi masalah perilakunya si Nicholas Cruz ini. Pada tahun 2014, dia ini tuh dipindahkan di sekolah dengan anak-anak yang mengalami gangguan emosi atau kesulitan belajar. Bahkan waktu itu juga ada laporan kalau si Nicholas Cruz ini tuh pernah mengancam siswa lain. Pada tanggal 13 Januari tahun 2016, pihak dari distrik sekolah ini tuh mengizinkan Cruz untuk mendaftar di Stoneman Douglas High School, tetapi dia mulai dikeluarkan lagi karena alasan kedisiplinan. Yang pertama, dia ini diskors karena dia itu berantem sama pacar dari mantannya. Kedua, tepatnya di sebelum ulang tahunnya yang ke-18, ada laporan yang merujuk ke Deputy Peterson kalau Nicholas Cruz ini mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum bensin dan mengatakan dia ini tuh ingin membeli senjata. Terus 5 hari kemudian, Cruz ini juga dilaporkan karena memotong lengannya sendiri di Snapchat. Kayak benar-benar serem gak sih itu? Karena pada waktu itu Nicholas Cruz ini tuh nggak bisa dikeluarkan dari sistem sekolah Kabupaten Broward sepenuhnya, dia ini tuh akhirnya dipindahkan ke penempatan alternatif. Nah, pada saat itulah administrasi sekolah ini mulai mengirimkan email kepada guru-guru dan memperingatkan kalau si Nicholas Cruz ini tuh telah membuat ancaman kepada siswa-siswa lain. Bahkan pihak sekolah juga melarang Nicholas Cruz datang sekolah menggunakan ransel. Jadi benar-benar saking gentingnya, saking berbahayanya si Nicholas Cruz ini. Bukan cuma itu, seremnya lagi adalah karena si Nicholas Cruz ini tuh orangnya obses banget sama persenjata apian dan juga kekerasan. Perhaps if they'd looked, they would have discovered this footage taken by a former neighbor and said to show Cruz practicing taking shots in his yard last year. Nicholas Cruz ini tuh bahkan pernah dia tuh berpose sama senjata api, dia foto cekak gitu dan dia post di Instagram. Selain itu dia juga bahkan pernah nunjukin senjata apinya, bener-bener nunjukin senjata apinya ke teman-temannya, dan dia juga menyimpan senjata semi otomatis di lockbox di kamarnya.
Bahkan nih seorang mantan teman sekelasnya si siapa tadi, Nicholas Cruz ini mengatakan kalau Cruz ini tuh kadang-kadang memperkenalkan dirinya itu sebagai seorang penembak sekolah. Jadi kalian bayangin aja, kalian punya teman sekelas kenalin dirinya mereka itu sebagai seorang penembak sekolah, itu antara aneh atau serem gak sih? Serem banget, kira serem. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke kronologi kejadian dari penembakan massal di Douglas High School ya. Cek! Nah, untuk kejadiannya ini sumbernya aku dapat dari CNN dan juga Washington Post. Soalnya di beberapa sumber infonya tuh ada yang beda-beda sedikit gitu loh. Jadi aku ngambil dari CNN dan juga dari Washington Post. Hello. My name is Nick, and I'm going to be the next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people. With an AR-15 and a couple tracer rounds, I think I can get it done. Location is Stone Douglas in Parkland, Florida. It's going to be a big event. And when you see me on the news, you'll all know who I am. You're all going to die. Pew, 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 pew. Yeah. Can't wait. Jadi di jam 2:06, Nicholas Cruz ini tuh menaiki Uber menuju ke sekolahnya. Terus di jam 2:19, Nicholas Cruz sampai di luar sekolah dengan menggunakan kemeja merah marun yang dihiasi logo sekolah. Dan setelah itu dia mulai berjalan mendekati sekolah dengan membawa tas ransel yang mencurigakan. Nah, sebelumnya staf sekolah ini kan juga sudah diperingatkan kan kalau Nicholas Cruz ini sangat berbahaya bagi siswa-siswa yang ada di Douglas High School. Jadi ketika si staf ini melihat Nicholas Cruz ada di sekitaran sekolah dengan membawa tas ransel mencurigakan, staf ini mengirim pesan kode merah lewat radio untuk memulai penguncian sekolah. Tapi semuanya terlambat karena si Nicholas Cruz ini udah mulai masuk ke sekolahnya. Terus di jam 2:21, Cruz memasuki gedung 12 yang merupakan bangunan berlantai 3 yang berisi 30 ruang kelas yang biasanya itu ditempati sama sekitar 900 siswa dan 30 guru. Nah, berbekal senapan semi otomatis gaya AR-15 yang dibelinya secara legal, dia ini berjalan di sepanjang lorong lantai pertama dan menembak ke ruang kelas 1215, 1216, dan 1214, terus balik lagi ke ruang 1216 dan 1215, terus kemudian menembak ke ruang 1213. Jadi totalnya dia ini mulai menembakkan peluru ke 4 kelas yang berada di lantai 1. Nah, dari itu dia kemudian menaiki tangga di sebelah barat menuju ke lantai 2 dan menembak 1 orang di ruang 1234. Nah, pada saat kejadian, siswa-siswa yang ketakutan itu berusaha untuk melarikan diri. Ada juga yang bersembunyi di ruang kelas, lemari, bahkan di kamar mandi. Dan ada juga yang putus asa untuk menghubungi orang tua mereka. 911, what is your emergency? Please, my son called me now that there is shooting in Douglas High School. And I text him and he texts me. Like in Portuguese, because we speak Portuguese, and he said, shot, Mom, God. Okay, we do have a call put in for dispatch. There are multiple police officers and fire rescue on the way out there, okay? Nah, banyak tuh mulai yang menyiarkannya di media sosial melalui video dan siaran langsung. Oke, jadi ini aku mau nunjukin salah satu videonya dari salah satu siswa yang jadi korban. Dan mungkin ini video cukup sensitif, jadi mungkin dari kalian ada yang mungkin punya fobia sama suara tembakan dan sejenisnya, mungkin bisa skip video ini ya. Nah, videonya akan aku mulai dalam 3, 2, 1. Holy. Oh my God! Jadi secara keseluruhan, serangan dari Nicholas Cruz ini tuh berlangsung selama kurang lebih 6 menit aja dan menewaskan 17 orang. Gila, 6 menit 17 orang loh, itu orang loh, bukan nyamuk ya.
Padahal aku nggak yakin aku bisa bunuh 17 nyamuk dalam waktu 6 menit, kayaknya nggak mungkin. Nah, ini dia bisa bunuh 17 orang dalam waktu 6 menit aja gitu. Terus di jam 2:28, Nicholas Cruz kemudian menaiki tangga menuju ke lantai 3 di sebelah timur. Nah, di sana Nicholas Cruz ini tuh menjatuhkan senapan dan ranselnya dan lari menuruni tangga. Nah, udah itu dia tuh lari kan menuju ke lapangan tenis, kemudian berbelok ke selatan, melintasi lapangan, dan berlari ke barat, mencoba untuk berbaur dengan siswa-siswa yang melarikan diri. Terus di jam 2:50, Nicholas Cruz berhasil melarikan diri dari sekolah, dan Cruz tiba di Walmart 6001 Coral Ridge Drive, dan membeli minuman di Subway, dan pergi dengan berjalan kaki. Wah gila, habis bunuh orang. Dalam waktu 6 menit berhasil bunuh 17 orang. Terus keluar dari sekolah, masih sempat-sempatnya beli minuman, jalan kaki pula. Speechless. Terus di jam 3:01, Cruz ini sampai di McDonald's yang berlokasi di 5741 Coral Ridge Drive, dan duduk sebentar di sana. Kemudian pergi meninggalkan McDonald's. Bahkan sempat loh ke McDonald's tuh. Gila banget dah, gila. Terus di jam 3:40, Nicholas Cruz ini tuh dihentikan oleh polisi Kabupaten Broward di lingkungan Windham Lakes di Coral Spring, yang jaraknya itu 2 mil atau 3,2 km dari sekolah, dan ditangkap sebagai seorang penembak. Jadi udah ketangkep tuh si Nicholas Cruz-nya. Mantep, tangkap dah tuh. Korban dari tragedi ini adalah 17 orang tewas dan 17 orang luka-luka. Nah, dari mereka yang tewas ini, 12 orang itu tewas di gedung sekolah, terus 3 orang di luar gedung sekolah, dan 2 orang tewas di rumah sakit. Tuh, insiden ini merupakan salah satu insiden penembakan paling mematikan yang terjadi di sekolah menengah Amerika. Nah, menurut data yang dikumpulkan oleh Everytown for Gun Safety, serangan yang terjadi di Douglas High School ini tuh merupakan penembakan sekolah ke-6 yang terjadi di tahun 2018. Nah, selain itu penembakan ini tuh juga merupakan laporan penembakan ke-291 di Amerika sejak tahun 2013. Jadi rata-ratanya terjadi 1 penembakan setiap pekannya. Jadi saking seringnya gitu loh. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pasca kejadian dari penembakan Douglas High School ya. Cek! Tiga minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Maret tahun 2018, Gubernur Florida yang bernama Rick Scott menandatangani peraturan yang menetapkan batas usia minimal baru kepemilikan senjata api yang awalnya itu 18 tahun menjadi 21 tahun. Nah, selain meningkatkan batas usia minimal, peraturan baru dari Florida ini juga mengatur waktu tunggu 3 hari untuk pemesanan senjata api. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk memberikan waktu kepada petugas untuk memeriksa latar belakang pemesan senjata. Nah, peraturan itu juga melarang kepemilikan atau penjualan perangkat senjata yang disebut bump stock yang membuat senapan dapat ditembakkan dengan kecepatan senjata otomatis. Terus peraturan itu juga memuat izin bagi para penjaga keamanan di sekolah untuk membawa pistol atau senapan ketika menjalankan tugasnya, dan juga akan mendapatkan pelatihan penggunaan senjata api. Nah, selang beberapa jam setelah si Scott ini menandatangani peraturan tersebut, NRA atau National Rifle Association of America melayangkan gugatan atas peraturan tersebut di Pengadilan Distrik Tallahassee. Alasannya NRA ini karena pembatasan usia kepemilikan senjata api itu melanggar konstitusi soal kebebasan bersenjata yang diatur di amandemen kedua dan kesetaraan perlindungan di bawah hukum pada amandemen ke-14. Namun seakan tidak peduli apa kata NRA, tindakan dari Scott ini tuh justru menuai pujian dari berbagai pihak. Bahkan beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga mempersiapkan rancangan undang-undang yang sama.
Dukungan juga datang dari para orang tua yang anaknya menjadi korban dari penembakan di Douglas High School. Nah, sejak kejadian yang terjadi di Stoneman Douglas High School, tepatnya pada tanggal 24 Maret tahun 2018, diadakannya March for Our Lives, yaitu sebuah demonstrasi yang dipimpin oleh mahasiswa untuk mendukung undang-undang yang mencegah kekerasan senjata di Amerika Serikat. Nah, di sana para pengunjuk rasa ini tuh terdiri dari pengunjuk rasa kekerasan anti senjata dari seluruh negeri, terus pengunjuk rasa yang merupakan korban selamat dari penembakan di sekolah, terus selanjutnya pengunjuk rasa yang kehidupan sehari-harinya ini tuh dipengaruhi oleh kekerasan senjata, terus selanjutnya ada lagi selebriti dan aktivis lainnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses hukum dari kejadian ini ya. Cek! Nah, kan pada dakwaan awalnya, sehari setelah penembakan, si Nicholas Cruz ini tuh didakwa dengan 17 dakwaan pembunuhan berencana dan ditahan tanpa jaminan, ya kan? Nah, jika si Nicholas Cruz ini terbukti bersalah melakukan pembunuhan tingkat pertama, secara otomatis dia ini akan menghadapi hukuman mati, yaitu dieksekusi dengan suntik mati atau dipenjara seumur hidup tanpa bebas bersyarat. Menurut pernyataan tertulis dari kantor sheriff, si Nicholas Cruz ini tuh mengaku melakukan penembakan tersebut. Pada 7 Maret tahun 2018, Dewan Juri ini mendakwa Nicholas Cruz atas 34 dakwaan, yaitu 17 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan 17 dakwaan percobaan pembunuhan tingkat pertama. Dia ini didakwa pada tanggal 13 Maret tahun 2018 dan penuntut mengajukan pemberitahuan tentang niat mereka untuk mengajukan hukuman mati. Mereka mengatakan kalau mereka dapat membuktikan 5 faktor yang memberatkan untuk memenuhi syarat pembunuhan untuk dihukum mati di Florida. Terus menurut kantor sheriff Kabupaten Broward, Cruz ini menyerang seorang petugas penjara pada malam 13 November tahun 2018. On November 13, 2018, surveillance cameras rolled inside the Broward Sheriff's Office main jail. The cameras recorded confessed school shooter Nicholas Cruz pacing around some tables. Just before 6 p.m., Cruz became animated talking to BSO Detention Sergeant Raymond Beltran. Apparently, Beltran complained about Cruz dragging his sandals. Cruz gave him the finger, then rushed him and started a fight. Investigators say Cruz took the sergeant's stun gun, but no one was hit by it. The fight lasted more than 45 seconds. Beltran eventually gained the upper hand and put Cruz in cuffs. He led Cruz away. Keesokan harinya, dia ini tuh didakwa melakukan penyerangan kepada seorang petugas. Petugas yang diduga diserang oleh Nicholas Cruz ini telah memintanya untuk tidak menyeret sendalnya ke tanah saat dia ini tuh berjalan di ruang penjara. Nah, si Nicholas Cruz ini menanggapi si petugas ini tuh dengan menunjukkan jari tengah dan memukul wajah petugas itu. Bahkan si Nicholas Cruz ini tuh mengambil obat bius dari sarung deputi. Nicholas Cruz kemudian muncul di persidangan pertama atas tuduhan penyerangan dan di mana jaminan telah ditetapkan sebesar 200.000 US dollar. Terus sidangnya Cruz yang awalnya itu dijadwalkan pada tanggal 27 Januari tahun 2020, awalnya ini tuh ditunda hingga pertengahan tahun untuk memberikan lebih banyak waktu kepada pengacaranya untuk menyusun kasusnya. Terus mulai Juni tahun 2020, kasus ini tuh ditunda lagi tanpa batas karena adanya pandemi COVID-19. Jadi sampai sekarang itu masih belum tuntas persidangannya. Terus 1 tahun kemudian ada perubahan dramatis dalam penyelidikan atas apa yang terjadi di Douglas High School, yaitu pria yang tugasnya menjaga keamanan atau security di Douglas High School ini tuh ditangkap. Tangkapnya kenapa? Karena dari rekaman CCTV itu menunjukkan kalau petugas sekolah ini tuh tidak pernah memasuki gedung pada saat penembakan ini tuh berlangsung. Jadi dari CCTV itu terlihat kalau pada saat penembakan itu berlangsung, si petugas ini atau yang namanya itu tuh Peterson, dia itu hanya berkeliling di sekitaran sekolah aja. Jadi dia nggak sampai masuk ke dalam sekolah atau mastiin apa yang terjadi gitu loh. Jadi dia tuh cuma berada di luar sekolah aja. Nah, si Scott Peterson ini ditangkap atas 11 tuduhan kriminal, termasuk penelantaran dan juga kelalaian anak. Peterson ini tuh ditangkap pada hari Selasa sore setelah penyelidikan 15 bulan oleh Departemen Penegakan Hukum Florida yang mengatakan kalau si Peterson itu lalai dalam tugasnya
dan gagal untuk bertindak secara konsisten dengan pelatihannya dan melarikan diri ke posisi keamanan pribadi. Peterson ini kemudian dimasukkan ke penjara Broward County dan menurut kantor SATS, uang jaminan dari Peterson ini akan ditetapkan sebesar 102.000 US dollar dan berdasarkan persyaratan uang jaminannya, dia ini harus memakai monitor GPS dan menyerahkan paspornya. Jadi dia itu nggak bisa kabur ke luar negeri gitu. Terus tuduhan yang dia hadapi ini itu termasuk dalam kejahatan tingkat 2, kejahatan tingkat 3, dan pelanggaran ringan tingkat pertama. Yang semuanya ini tuh berpotensi hukuman puluhan tahun di penjara jika si Peterson ini tuh terbukti bersalah. Oke guys, itu tadi adalah kejadian naas yang terjadi di Douglas High School, di mana pelakunya itu adalah siswa yang dikeluarkan dari sekolah yang mana pada saat itu tuh berusia masih di bawah 20 tahun. Dan sampai sekarang kasusnya itu masih dalam persidangan karena persidangannya juga masih ditunda karena COVID-19 sampai sekarang. Dan kita harap semoga semuanya bisa terbukti kebenarannya dan tuntaslah semuanya pokoknya. So I hope you guys enjoy this video. Thank you banget udah nonton video aku. And see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.